Baik, pada malam hari ini kita akan membahas kurang lebih 4 tema, teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti menjawab ya. Ini kalau diuraikan jadi 4 tema. Yang pertama tentang arah bisnis digital ya masa depan. Kemudian yang kedua adalah tentang tantangan bisnis masa depan. Ya, kemudian ada peluang besarnya menanti dan apa yang bisa kami beri. Ya. Kemudian tema kita ini dan ada arah bisnis masa depan. Ada sekitar 5 poin, teman-teman. Bapak Ibu semua. Yang pertama tentang spiritual. Jadi bekal kita di dalam mengarungi bisnis, mengarungi hidup, ini saran pertama adalah spiritual. Spiritual itu bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya pasti akan kita perlukan. Yang kedua adalah emas. Ya, emas ini emas beneran ya, bukan emas fairy, bukan. Kemudian AI, yang berikutnya ini adalah AI. Dan yang keempat adalah digital marketing. Yang kelima adalah produk digital atau digital product. Jadi arah bisnis masa depan ini kalau kemudian kita terawang ya, bukan rawang sebenarnya ya. Jadi kita prediksi untuk arah ke depannya atau kemudian minimal yang harus kita siapkan adalah 5 poin ini. Jadi satu-satu ya masing-masing ini perlu untuk kemudian kita persiapkan, teman-teman. Nasihat untuk diri saya pribadi ya. Nah, yuk kita bahas pelan-pelan pada malam hari ini. Yang pertama tentang spiritual. Spiritual kita, takwa kita, kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu tidak tergantikan. Karena faktanya di dalam hidup kita itu pasti akan mengarah kepada Tuhan kita. Jadi apapun persoalannya yang kita hadapi pasti nanti ujung-ujungnya juga hamba nyerah ya Allah gitu ya. Hamba nyerah ya Allah gitu ya. Jadi apapun yang kita usahakan, apapun yang kita upayakan, sehebat apapun, sekuat apapun ya, ujung-ujungnya tetap sama sebenarnya. Inti dari hidup kita adalah satu, ya, adalah bagaimana bisa mendapatkan pertolongan dari Allah. Hakikat sukses, hakikat kemenangan, hakikat kabar gembira itu hanya satu, teman-teman. Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini saja sebenarnya. Tidak neko-neko. Ya. Jadi bukan harta, bukan tahta, bukan ilmu, bahkan bukan kata, atau bukan bahagia, apalagi wanita. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nasihat untuk diri saya pribadi, teman-teman. Yuk kita perkuat. Ya, setiap hari harus ada peningkatan. Gimana caranya? Apapun yang kita lakukan itu dalam rangka untuk takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, emas. Jadi sabda Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda akan datang suatu masa pada umat manusia. Pada masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar, uang emas, dan dirham, uang perak. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman, saran kami untuk diri saya pribadi juga, itu mulailah untuk menabung emas. Jangan berpikir ya. Kalau berpikir saja ya kayak kesannya tidak mengamalkan. Ya, bukti mengamalkan untuk nabung emas ini adalah ya nabung gitu. Jadi saran kami ya, teman-teman semuanya itu sebisanya itu punya tabungan emas. Karena ya risiko terkecil, risiko yang kemudian paling akhir itu adalah sebenarnya ketika kita itu punya emas. Gitu. Jadi logikanya seperti ini kurang lebih. Kalau kemudian ya kita tidak berharap ya di dalam hidup ini ya ada musibah atau ada bencana atau apa gitu ya. Itu yang selalu kita bawa kemana-mana itu adalah emas. Ya, ada bencana misalkan. Ya kita tidak berharap, teman-teman. Rumah kita tinggalkan, kendaraan mungkin juga kita tinggalkan, tapi emas itu kita bawa. Mungkin kita simpen, kita bungkus di dalam ya gumpalan baju-baju kita gitu ya. Karena emas itu faktanya begitu. Ya, bisa dibawa-bawa sebagai pertahanan terakhir.
Jadi saran kami ya teman-teman, mulailah menabung emas. Dan qadarullahnya pada hari ini teman-teman, selama 2025 hari ini itu menyentuh angka tertinggi ya, 2.199.000 per gramnya. Masya Allah. Jadi kalau kemudian kita nyimpen 5 gram, itu kita paling tidak hampir 11 jutaan. Luar biasa. Ya, dulu saya tahun 2016, tahun 2017 itu harga 5 gram itu masih, harga 10 gram malah. Harga 10 gram itu masih 5 juta teman-teman. 5 juta. Ya. Sayangnya kesadaran tentang emas itu tidak saya tidak saya tekuni gitu. Ya, terkaget-kaget ketika kemudian ya kurang lebih 2 tahun ini menyadari ya, tahun 2024 2025 baru menyadari ternyata emas saat ini sudah naik banget gitu loh. 5 gramnya aja kemarin pas beli itu 7 jutaan teman-teman. Gitu. Pas dapat harga segitu. Dan di dalam emas itu tidak ada kata mahal. Yang ada adalah menyesal tidak beli kemarin-kemarin gitu. Makanya saran kami teman-teman ya, mulailah menabung emas. Kalau belum tahu caranya nanti bisa menghubungi saya. Ya, karena saat ini sudah tinggi. Jangan sampai kemudian kita FOMO pas nanti tinggi gitu ya. Kita tidak pernah nabung. Harusnya itu nabung berapapun itu kita sisihkan. Dari jualan apapun, dari gaji kita ya, kita nabung. Kita sisihkan misalkan 300.000, 500.000, 1 juta misalkan. Lalu nanti dibelikan dalam berupa emas. Gitu ya. Ini adalah masa depan ya. Jadi ini sudah dinasihatkan oleh Nabi. Gitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu adalah AI, teman-teman. Ada sering pertanyaan ya, benarkah AI akan menggantikan peran manusia? Dan ternyata ada sebagian yang kemudian nanti bisa tergantikan oleh AI. Hati-hati bagi Bapak Ibu yang sedang menekuni pekerjaan ini. Atau kalau kemudian tidak, kita harus ya upgrade cepat ya, agar kemudian tidak tergantikan oleh AI. Nah, pertanyaannya pekerjaan apa saja yang bisa tergantikan oleh AI? Kemarin saya sempat ngumpulin dan saya tulis di sini ada beberapa poin teman-teman, Bapak Ibu. Mungkin ada tetangga atau kemudian keluarga, ada anak, family, siapapun yang kemudian pekerjaannya di bidang ini, saran kami adalah siap-siap gitu ya, siap-siap agar kemudian tidak terlalu fokus di sini gitu. Yang pertama adalah customer service atau chat admin. Kalau kemudian pekerjaannya ada yang di bidang ini, sebaiknya sudah harus siap-siap ya. Kenapa? Karena saat ini itu AI chatbot itu Masya Allah banyak banget platform yang kemudian memberikan fasilitas tentang chatbot ini. Kalau dulu kita ngadakan mentoring chatbot itu berbayar teman-teman, kalau sekarang itu tidak. Termasuk di website Kuadran Rezeki pun itu chatbotnya tidak berbayar. Gitu, Masya Allah ya, untuk saat ini, tapi ada kuotanya sampai berapa gitu ya. Yang berikutnya adalah data entry ya, admin atau data entry ya. Ternyata AI itu bisa menginput ya secara akurat ya tugas-tugas data, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya pengulangan gitu. Jadi kalau kemudian kerjaan kita cuma nginput, ngetik gitu, itu ya tergantikan sama AI. Kemudian yang ketiga adalah akuntansi dasar, pembukuan. Jadi banyak banget software akuntansi yang berbasis AI. Bahkan saat ini pun saya pun secara pribadi itu belajar untuk bagaimana bisa membuat website itu berbasis AI. Ya, bahkan kalau di website kita yang sebelumnya di versi kedua, ini yang sekarang ini versi 3 teman-teman. Versi kedua itu kita menggunakan AI. Ya, tanya ChatGPT, kemudian ChatGPT memberikan kodenya, ya, kode kemudian kita input, ya jadilah kemudian website, gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah copywriter atau penulis konten sederhana. Jadi ternyata
saat ini banyak banget di sosial media yang menggunakan bantuan AI, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah visual design ya. Nanti beberapa saya akan tunjukkan karena sebagian juga menggunakan bantuan AI. Gitu ya. Aduh ya, gitu ya. Daripada kita mendesain sendiri ya, ngetik-ngetik sendiri, ya kita masukkan prompt aja, kemudian AI-nya yang mengenerate. Gitu. Jadi masya Allah terbantu ya. Walaupun sebenarnya ketahuan ini buatan AI itu ketahuan ya. Oke, kira-kira gitu. Yang keenam adalah operator mesin atau produksi manual di bidang industri ataupun robotik ya. Teman-teman, saya dulu basicnya adalah elektro ya, belajar bikin robot gitu ya. Belajarnya bikin robot, kemudian robot itu pakai sensor gitu ya. Jadi jalan gitu. Ya. Itu sudah jadul banget ya. Kalah pokoknya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah telemarketing atau sales script ya, sales script. Termasuk kalau misalnya eh, teman-teman atau Bapak Ibu pengen membuat satu naskah presentasi seperti yang kita bikin ini, itu sebenarnya bisa kita minta bantuan ChatGPT atau kemudian AI. Itu dia bikinkan kata-kata apa yang harus diisikan gitu ya. Saya harus ngomong bagaimana gitu. Itu menit keberapa, jam berapa, intonasinya seperti apa, itu Masya Allah. Ya, jadi gitu. Sehingga kemudian harusnya itu adalah bukan menggantikan, tetapi justru mempercepat peran kita untuk menjemput rezeki yang lebih besar. Ya, kita manfaatkan saja karena dia juga uh, buatan manusia. Oleh karenanya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya saran kami adalah belajar tentang AI. Ya, gimana caranya? Ya, untuk saat ini ya ambil yang terdekat gitu ya supaya kemudian kita bisa belajar dan memanfaatkannya tanpa harus membatasi diri. Oh saya gaptek mas, enggak. Ya kita tetap perlu belajar. Ya, ya memang tantangannya seperti ini. Tantangannya seperti ini. Kemudian yang keempat, ya sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu teman-teman semua. Tadi yang pertama apa? Spiritual. Ya, saran kami kuat spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Emas ya. Dan tantangannya ya. Tantangan emas itu adalah kita perlu income yang besar. Itu. Perlu massive income. Kemudian yang ketiga adalah AI ya. Kita perlu untuk belajar, bahkan kalau misalkan nanti ada komunitas atau kemudian ada kelompok belajar tersendiri di Kuadran Rezeki atau mungkin teman-teman siap untuk bantu-bantu juga ya, mementoring itu bisa gitu ya. Kita fasilitasi gimana caranya agar kemudian kita bisa belajar bareng-bareng. Kemudian yang keempat itu adalah digital marketing. Kawan-kawan, ya ini nasihat untuk diri pribadi, ini sangat penting tentang digital marketing. Jadi apapun yang kemudian kita lakukan ya, profesi apapun itu ya, sebagai trainer, sebagai coach, sebagai promotor gitu ya, atau apapun itu ya, pebisnis apapun itu pasti membutuhkan atau pasti memerlukan yang namanya digital marketing. Nah, digital marketing itu apa? Digital marketing adalah sebuah skill ya agar bisa terhubung dengan calon customer kita dengan menggunakan internet dan komunikasi digital. Nah, itu. Jadi digital marketing itu ini definisi ala kita ya, ala kami ya, gitu ya. Adalah sebuah skill yang bisa terhubung dengan calon customer kita. Jadi ini penting banget ya. Kita punya skill, punya kemampuan ya, mentoring atau kemampuan coaching gitu ya, atau kemudian materi training. Tetapi kalau kemudian kita tidak bisa mendatangkan calon customer, bagaimana? Ya, ini jadi tantangan. Makanya saya juga sedang upgrade diri juga untuk bagaimana bisa mendatangkan customer ini. Termasuk kemudian desain website kita itu kita upgrade teman-teman. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bisa terhubung dengan calon customer. Gitu. Kemudian yang berikutnya, nah bahasanya itu apa? Bisa melalui email, bisa melalui sosial media, bahkan iklan berbayar. Ya, iklan berbayar. Ya apa saja
iklan berbayar itu bisa Facebook Ad ya, kemudian Instagram Ad, TikTok Ad dan yang lainnya, YouTube Ad gitu ya. Itu setahu saya itu yang besar-besar ya. Dan itu perlu keahlian, perlu skill. Kalau kemudian dirinci untuk kita coba untuk rinci ternyata banyak ya. Ada SEO ya, SEO. Kemudian ada search engine marketing. Ini agak berbeda. Kalau SEO itu kita tanamkan di website biasanya, atau kemudian saya dulu banyak belajar di kampung blogger itu tentang SEO, ya, meriset kata kunci itu, dan itu tidak mudah banget ya, karena kita harus mengumpulkan, mencari, mereferensi kata-kata yang paling dekat dan kemudian kita ranking gitu ya, kemudian kita tanamkan di sebuah website. Nah, sekarang kompetitornya adalah search engine marketing. Nah, search engine marketing itu ya sebuah iklan ya. Kalau ini pakai website langsung, kalau yang ini berbayar. Itu teman-teman perbedaannya. Sehingga ini mempercepat ya. Pak Mursidi ya, Masya Allah. Pak Mursidi Magelang, saya dulu di kampung blogger Pak Mursidi. Ya, Menowo. Ya, tempatnya Pak Sembado Malik dan Tomo gitu ya. Kurang lebih 3 bulan saya di sana. Targetnya cuma 1 bulan, ternyata molor sampai 3 bulan. AI sangat bantu kelancaran kerjaan, bisa kasih saran, bantu bikinkan materi visual yang tidak bisa bikin sendiri. Bisa nanti Pak, ya tanya aja ChatGPT. Karena ChatGPT ini yang paling besar ya. Ibunya dari AI itu adalah ChatGPT. Nanti bisa tanya, bikinkan saya begitu. Kemudian yang berikutnya konten ya, konten. Kita perlu produksi konten, apalagi kalau kemudian kita ingin menggunakan sosial media. Jadi kalau kemudian kita mau promosi di sosial media, teman-teman, itu kita perlu yang namanya konten, yang memproduksi konten sebanyak-banyaknya. Ya. Ini nyambung ke sosial media marketing. Ya, sosial media marketing bedanya sama instant messaging marketing. Bedanya kalau yang instant messaging ini biasanya dialog ya antar 2 orang gitu ya, teman-teman. Kalau sosial media marketing ini ya contohnya Facebook, TikTok ya, Instagram, karena di sana bisa komen, like, and share gitu ya. Biasanya yang kayak gitu itu namanya sosial media marketing. Walaupun kemudian WhatsApp itu saat ini tidak mau disebut sebagai instant messaging marketing. Mereka menyebutnya sebagai sosial media marketing. Gitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, affiliate marketing, dan yang berikutnya lagi tentang email marketing. Nah, ini adalah beberapa digital marketing ya, sub-sub bahasan yang nanti mungkin kalau misalnya kita mau belajar itu, kalau sampai bareng gitu ya, belajar bareng dipelajari bareng-bareng semuanya gitu ya. Kita sendirian ya bisa ngebul ini kepala. Karena pembahasannya ini berbeda-beda gitu ya. Untuk SEO saja saya belajar offline itu sampai 3 bulan teman-teman. Masya Allah. Cukup lumayan ya. Yang paling menurut saya yang paling kompleks ya pembahasannya itu adalah SEO. Karena pengennya itu kan organik gitu. Ya. Jadi gitu teman-teman. Kemudian ada pay per click yang kalau dulu ini ngetren banget ya pay per click. Kalau sekarang kayaknya sudah tidak begitu ngetren lagi gitu. Baik. Berikutnya produk digital. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman Bapak Ibu semua? Ini mungkin kita cepet-cepetan aja. Kemudian yang kelima itu adalah produk digital. Ya, produk digital ini adalah satu terobosan ya kalau menurut saya. Ada beberapa alasan kenapa kemudian saya menyodorkan produk digital gitu, sebagai produk winningnya. Yang pertama, ternyata produk digital itu adalah produk yang bisa dibikin sekali dan kemudian nanti bisa dijual berkali-kali.
Namun di sini tantangannya adalah kita perlu untuk melakukan riset, ya, dan kemudian kita perlu produksi. Ini tantangannya, ya, tantangannya di sini. Kemudian yang kedua adalah akses produknya. Ya, tidak ada drama ongkir, tapi kita itu perlu halaman akses dan halaman atau simpan aksesnya. Kita simpan di mana? Di Google Drive, ya, di mana, di Terabox, ya, di Mega misalkan, ya, atau di mana saja, ya, di Google, di YouTube misalkan juga, itu juga bagian dari akses produk. Ya, paling tidak kita perlu skill. Berikutnya itu adalah skill. Ada keinginan atau kemauan kuras untuk menguasai produksi dan menguasai akses. Jadi walaupun kemudian produk digital itu punya kelebihan, ya, tetapi kita perlu untuk tetap riset, perlu produksi, perlu bagaimana kita cara mendeliver, gitu. Karena ini penting banget, ya. Berbeda dengan produk fisik, teman-teman. Produk fisik itu kita perlu modal dulu. Misalkan teman-teman perlu bikin apa, misalkan produk fisik yang mau dijual apa, itu perlu modal dulu. Kalau produk digital itu terkadang kita tidak perlu modal yang berupa uang dulu. Ya, saya dulu pernah bantu-bantu teman, bukan saya yang jualan, tapi saya bantu-bantu mencarikan tempat, ya, yang bisa menghasilkan madu atau tempat-tempat yang penghasil madu di daerah Malang, kemudian Kediri, Pare, itu keliling gitu ya teman-teman. Dan kita kadang nggak tahu, ya, mendatangi petani itu, ya, petani madu itu ada nggak gitu, ya. Kadang itu bonek, kita berangkat aja dulu pakai mobil gitu, ya, teman saya itu. Ya, katanya di sana ada, Mas, gitu. Tanya gitu kan. Itu kan kurang valid sebenarnya. Dan itu kita datangi, teman-teman. Sudahlah biaya, belum makan, ya, nanti timnya itu berapa gitu, ya. Itu perlu usaha, teman-teman. Kemudian nanti kita perlu botol itu juga pesen, ya. Kemudian madu dimasukkan ke botol, kemudian baru di label, ya. Kemudian di packing dan seterusnya. Wah, panjang cerita gitu, ya. Tapi kelihatan barangnya ini gitu, madu itu ini gitu. Ya, tetapi itu prosesnya luar biasa, perlu modal dulu. Dan untungnya biasanya tidak terlalu besar, ya, berbeda dengan produk digital, gitu. Makanya kemudian kita menyarankan kalau bisa produk digital. Nah, produk digital itu apa? Di antaranya adalah e-book, e-course, mentoring, coaching, gitu, ya, materi pembelajaran, ya, kayak Stephen, Magnet Rezeki, kemudian apalagi Pola Pertolongan Allah, ya, ilmu yang lain, ya. Itu bisa untuk kemudian kita jadikan sebagai produk, gitu, ya. Tapi perlu itu tadi, perlu untuk kemudian kita riset, kita perlu untuk kita pikirkan bagaimana deliverynya. Apakah cukup kemudian kita bagikan secara link gitu, ya, link terbuka, ya. Kalau di dalam Kuadran Rezeki untuk akses di sini kita masukkan ke dalam member area, gitu. Kita masukkan ke dalam member area, bukan sebagai link terbuka. Sehingga kemudian kita tidak akan bisa mengakses kalau kemudian tidak login, gitu. Dan qadarullahnya, teman-teman, qadarullahnya kenapa kemudian juga bagian dari kita itu upgrade dari versi 2 menjadi versi 3 itu, ya, beberapa hari yang lalu, ya, beberapa minggu yang lalu, ya, website kita itu sebenarnya bukan websitenya Kuadran Rezeki, tetapi imbasnya ke Kuadran Rezeki, gitu. Jadi server induknya itu kena hacker, gitu, kena hacker, sehingga kemudian kita perlu untuk memindah dari server dari domain utama itu menjadi subdomain, gitu. Jadi kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mungkin pada saat itu ada beberapa member yang kemudian melaporkan, Mas, ini kok nggak bisa diakses sih, gitu, ya. Kenapa? Karena waktu itu sedang kena hack itu. Dan tim IT kita, ya, qadarullahnya juga tahu, oh ternyata ada orang-orang yang berkepentingan, gitu, ya. Jadi mereka kerjaannya memang untuk melakukan serangan yang kayak gitu. Nah,
Paling tidak hal-hal yang seperti itu perlu untuk kemudian kita pikirkan teman-teman, dari produksi maupun aksesnya. Ya. Dan di Kuadran Rezeki, alhamdulillah untuk klik link atau klik YouTube itu enggak bisa. Ya, untuk dibaca. Ya. Masya Allah. Jadi itu diantaranya, ya. Kemudian yang berikutnya, ini yang paling menarik teman-teman. Di antara produk digital yang paling menarik itu adalah, kalau menurut saya adalah ini. Meleverage-nya itu mudah gitu. Jadi kita untuk mendapatkan cuan berkali-kali, untuk mendapatkan rezeki yang berkali-kali, itu relatif lebih mudah. Ya, karena tidak ada drama ongkir, tidak ada drama packaging tadi, ya, produksi dan seterusnya. Leverage-nya mudah, modal ringan, sehingga kemudian income bisa berkali-kali. Jadi gitu teman-teman semua, di Zoom kita pada malam hari ini, lalu apa yang bisa diberikan oleh Kuadran Rezeki? Gitu. Mungkin ada yang bertanya, lalu apa yang bisa diberikan Kuadran Rezeki? Nah, dari rangkaian pembicaraan kita, itu yang kita bisa berikan itu di ini teman-teman, produksi, ya, kemudian akses, sehingga teman-teman tidak perlu dulu skill, walaupun sebenarnya ini juga perlu ya, perlu skill. Nanti silahkan dipelajari ya, bikin ebook bagaimana caranya gitu ya, bikin e-course bagaimana caranya, ya, bikin produk bagaimana caranya. Nah, untuk sementara belum ke sana dulu, tapi kalau kemudian mau menyusun materi ya monggo silahkan gitu ya. Nah, saran kami teman-teman fokus dulu di ini dulu ya. Ya. Kemudian adanya website. Ya, jadi kita bantu dari website sehingga kemudian bisa cuan. Yang penting dulu cuan dulu. Yang penting cuan dulu. Makanya kemudian kita berpikir gimana caranya gitu ya. Di website yang terbaru atau website yang upgrade ini, insya Allah nanti akan memudahkan kita semua teman-teman dalam berbagi link. Jadi berbagi linknya jauh lebih mudah dibandingkan website yang sebelumnya. Tinggal perhatikan aja linknya, ya, tanpa kemudian di-generate pun itu sebenarnya sudah bisa. Gitu. Gitu ya kira-kira teman-teman semua. Hingga kemudian ada tantangan, ada peluang. Ya, mudah-mudahan tadi dari tabel konten kita sudah terjawab. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, kemudian cara langkah praktis bagaimana, Mas? Langkah praktisnya ya kurang lebih begini untuk dapat cuan dari Kuadran Rezeki. Yang pertama adalah ngambil link. Cuma ngambil link ini kita ubah. Ya, kalau kemarin itu kita login ke member area, generate produk, lalu beli produk. Kalau sekarang ini kita bisa siasati lebih mudah. Nanti kita praktek setelah ini. Kemudian yang kedua adalah membagikan link, ya, link affiliate-nya. Kemudian yang ketiga itu dapat komisinya, kurang lebih begitu. Ya, langkahnya 3 langkah saja. Gitu ya kira-kira teman-teman, kita praktek sekarang. Ada yang mau didiskusikan dulu kira-kira? Kita praktek dulu, dan ini saya mengundang sebenarnya teman-teman affiliate untuk bisa hadir ya di Zoom kita pada malam hari ini, karena ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana mengakses link ya, terutama ini yang paling penting. Dan ini tampilan website kita ya, kita tampilkan di halaman domain utama. Ya, jadi ada di halaman domain utama. Kemudian nanti ya kurang lebih seperti ini. Di sini ada produk free, 5 produk free sekaligus. Jadi ketika kemudian kita membagikan link halaman awal ini, kita sudah nyodori ke member kita itu 5 produk. Ya, nanti beliau mau ngambil yang mana gitu. Jadi satu link bisa multi produk. Nah, nanti di dalam website yang terbaru ini teman-teman, kalau misalnya kita berbagi link ya seperti ini, ya, ini ada caca yang ditanam, Jadi orang yang, jadi kita yang membagikan link itu
walaupun beliau itu belum daftar, ya, walaupun itu belum daftar, itu sudah ditanami cacat di websitenya, sehingga kemudian nanti akan mengarahkan kepada link kita yang membagikan ini siapa, gitu. Ini asiknya teman-teman, ya ini asiknya. Kalau di website sebelumnya itu belum ada cacatnya. Kalau sekarang ini ada cacatnya. Jadi kalau kemudian nanti orang yang ngeklik kok belum daftar, selama kemudian beliau itu pernah dapat link dari kita, itu larinya bakal ke kita. Nah, gitu. Makanya kemarin Ustadz Ismail itu minta bantu untuk dicekkan gitu ya. Ini linknya ke siapa? Itu tidak tahu teman-teman, karena saya ngikuti link sebelumnya. Saya sudah rubah untuk biasanya kan gini ya, kita hapus secara histori kayak gitu kan, kita delete historinya, kemudian change image dan file ini kita hapus ya, seperti ini. Itu ternyata link affiliate-nya itu tetap gitu ya. Link affiliate-nya itu tetap siapa nih di sini muncul, ini nanti ada fotonya gitu. Tergantung link ini siapa yang membagikan gitu. Ini kelebihan yang pertama. Ya memang ada kekurangannya karena semua link akan berubah gitu ya teman-teman. Kemudian insya Allah walaupun belum sempurna banget ya, kita mulai ini ya, mulai rapi gitu ya. Nah kemudian untuk login itu kan semula adalah kuadratrezeki.com/login. Ya, saat ini karena ada kejadian itu teman-teman ya, /login itu kita ubah menjadi /masuk. Jadi dari bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau kemudian teman-teman itu klik login ya atau /login, iya enggak ketemu. Gitu. Kita coba praktek aja, dia mendeliver kemana. Mendelivernya ke sini, karena ini tadi saya buka karena ada teman kita yang mencoba reset password yang belum bisa, kemudian munculnya ini ya, harusnya tidak muncul. Baik, saya akan mencontohkan untuk website demo saya untuk bagaimana cara tutorial atau bagaimana cara mengubah link ya, karena linknya nanti berubah total daripada website sebelumnya ya. Jadi ini beda banget teman-teman. Sukses. Nanti pokoknya kalau misalkan ada kendala silahkan hubungi saya untuk login ke sini. Baik teman-teman, berikutnya biasanya untuk ngambil link itu kan di sini ya. Ya, klik affiliate atau afiliasi, kemudian klik link afiliasi. Kemudian dari sini akan muncul seperti ini, kemudian kita pilih. Nah, ketika kemudian seperti ini teman-teman, kita copy, maka saat kita paste itu di sini sudah ganti. Biasanya kan setelah kuadratrezeki.com/ itu biasanya AF ya, AF, kemudian kode teman-teman, kemudian lagi kode produk gitu ya. Kalau sekarang enggak, kebalik. Refnya itu di paling belakang karena di sini itu MTR ya. Banyak kode MTR-nya ini akan kita ubah. Kelihatan ya teman-teman di paling atas. Ya. Saya coba untuk perbesar, tapi kalau perbesar ya tetap enggak begitu kelihatan ya. Gimana nih caranya ya? Jadi kalau misalnya di paste, teman-teman, Notepad online. Kalau misalnya di paste, apa yang kemudian kita generate tadi itu bakal seperti ini tampilannya. Nah, panjang ya. Ini halaman produk, ini refnya. Ya, karena ini belum diubah, maka refnya itu MTR.
gitu. Nanti silahkan diubah teman-teman sesuai dengan apa namanya, dengan minatnya ya, dengan minatnya. Boleh nama, boleh kata-kata yang menjadikan diri kita itu termotivasi atau apa boleh. Ya, misalkan nanti refnya ini sama dengan dahsyat gitu ya, atau sukses, atau apa gitu ya, atau ya bebas gitu ya, atau nama sendiri. Ya kalau very very gitu, refnya nanti jadi very. Jadi kita nanti akan merubah caranya ya dari ref seperti ini, refnya MTR-nya menjadi very atau bebas teman-teman mau apa ya, mau diubah jadi apa, misalnya jadi grid gitu, saya pengen ganti dengan grid. Baik gitu teman-teman, caranya kurang lebih kita praktek ya, masuk ke website, ternyata masih banyak yang join. Masih banyak yang join, jadi nah karena MTR seperti ini kan panjang ya, tidak menarik ya. Jadi kita ubah. Ini yang cukup cukup pendasar di sini teman-teman. Ya. Nah ini kan tidak menarik ya. MTR kosong dan kosongnya ini banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya itu sampai 5. Gitu. Dan saya tidak hafal MTR 1, MTR 2 ini siapa gitu ya. MTR 3 siapa gitu, nggak hafal. Ya. Nah, baik. Kira-kira sudah menyimak semua ya, teman-teman yang baru gabung juga Pak Vicky. Ya, berikutnya bagaimana cara mengubahnya MTR-nya supaya tidak muncul MTR? Kita klik yang di sebelah kanan kalau di laptop teman-teman. Nanti saya akan demokan coba di HP ya. Sebentar saya cari dulu apa namanya, simulator HP. Muncul nggak ya? Ekstensi. Sebentar teman-teman. Simulator saya itu di mana ya? Jadi ingat harus ekstensi simulator HP. Bismillah ya, coba aja dulu. Uji coba tes. Nah, di sini ya. Action. Bahasa Inggris. Low pipis. Oke. Quick install dan seterusnya. Baik, sebentar teman-teman ya. Kita munculkan di sini emulatornya. Oke. Sekarang kita akan coba praktek dalam bentuk handphone. Ya. Teman-teman pengen merasakan handphone apa ini? Samsung ya, Samsung. Nah, begini. Oke. Kita akan login ke, tampilannya kelihatan ya. Kelihatan ya. Ini kayak HP ya. Oke. Kalau misalkan ini bagaimana? Nggak muncul dia. Kita masuk ke sini. Bentar. Emulator. Oke, tampilannya sudah ya, kelihatan ya. Kayak HP ya. Jadi kita praktek ala HP. Kemudian kita klik di sini ya, tombolnya bapak-bapak ini. Silahkan nanti diubah fotonya. Ya, fotonya diubah sesuai dengan fotonya. Ya. Kemudian upload supaya kemudian menarik. Ya, ini saya bikin tadi. Terlalu besar nggak ya? Saya tadi bikin yang ada fotonya Pak Novi. Oh iya, saya fotonya di sini.
Nah, oke. Foto ini aja, misalkan. Kemudian kita upload, klik upload yang warna hijau. Nah, ini sudah jadi foto terupload di di tampilan kita ya. Kemudian kita mau ngubah grid ya. Saya kurang familiar aslinya nih. Sebentar teman-teman. Bener ya. Gridnya itu di sebelah turun. Gimana sih menurunkannya ya? Sebentar. Nah, ini MTR-nya itu sebenarnya di sini, teman-teman. Jadi di bawah ini ada kode referral. Nggak kelihatan ya, tadi kita coba untuk turunkan, belum bisa. Ya, ini foto kita sudah terubah. Kemudian ref-nya ini kita ubah. Ya. Kemudian rekening bank mohon diisi ya. Nanti kalau misalkan transfer, biar mudah kita langsung cek di bank, cek di profil, ini nanti muncul, kemudian kita transfer. Diutamakan untuk bank yang dikenal, tapi kalau misalkan punyanya itu ya enggak apa-apa. Kemarin ada yang titip tanam bank itu bank apa gitu ya, enggak terkenal ini ya, enggak tahu saya. Baik, berikutnya gampang teman-teman, kita ubah. Jadi ref kita itu jadi pendek, saya pengen tadi grid gitu ya, grid. Nah, kemudian kita simpan. Maka ketika kemudian kita bagikan, link itu akhirnya seperti ini. Ya, https://quadransezeki.com ya, /datanya ref sama dengan grid. Jadi kalau nanti saya membagikan, ya ini linknya ini akan mengarahkan ke saya. Itu ya, gampang lah. Jadi semuanya jadi berubah seperti ini. Kemudian nanti ketika kita ngambil link ya, ambil link di sebelah kiri ya, link afiliasi, kita ambil link. Misalkan teman-teman ngambil link Zoom, lalu besar teman-teman. Bunda Atin. Nah, kemudian di sini link Zoom ya, malam hari ini misalkan bimbingan online mingguan, kita ambil misalnya kita ref, itu sudah ngarahkan ke saya. Nah, kita paste sudah ngarah ke saya. Refnya ini siapa yang bagikan jadi kayak gini. Jadi kurang lebih seperti yang ada di tampilan depan. Seperti ini. Oke, bisa tergambar kira-kira teman-teman. Refnya ini F-nya cuma 1, bukan 2. Nah, ini mengarahkan ke saya. Ini tadi kok keluar. Paste. Nah, ulang. Nah, karena zoomnya selesai ya kayaknya. Atau gimana sih? Oke, seperti itu. Atau mungkin karena saya lagi login dari website yang sama, sehingga kemudian kayak dilempar gitu ya. Nah, live Zoom atau live webinar itu ada di sini teman-teman. Kemudian ebook free, ebook juga ke sini. Ini nanti semuanya akan ngarah ke yang mereferensikan, kita yang mereferensikan. Jadi halaman depan itu kita setting seperti itu ya, atas satu, teman-teman berbagi satu link itu untuk 5 produk free gitu. Ya, pertanyaan, ambil member areanya dari mana? Baik, sebentar sebelum kemudian menjawab, kira-kira paham ya teman-teman yang join duluan. Yang join duluan, cara kerjanya itu begitu ya. Jadi kita kemarin cukup lembur ya, beberapa hari itu lembur yang ini teman-teman. Jadi lembur yang di sini ini linknya berubah semua ya. Ini kita berubah ala apa namanya? Saya kok nggak ingat ya.
WooCommerce gitu ya, pakai ala-ala WooCommerce. Tapi website kita nggak WooCommerce, nggak pakai WooCommerce. Ada yang tahu nggak teman-teman WooCommerce? Nah, kira-kira begitulah. Baik, terima kasih Mak Mursidi. Nah, kita kembali tentang bagaimana caranya masuk ke member area. Kalau perlu untuk halaman depan kayaknya enggak sih Pak. Kayaknya enggak perlu memendekkan sih. Kita cuma kuadran rezeki. Jadi kan akhirnya jadi kuadran rezeki ref grid gitu ya. Cuma begini aja. Kalau menurut saya sih enggak perlu ya. Tapi kelihatan nih refnya grid. Tapi grid siapa? Mungkin kalau Pak Mursidi kan mungkin Pak Mursidi gitu ya. Misalnya di sini. Nah ini kan jadi gini. Oh Pak Mursidi yang merefkan. Jadi gitu teman-teman akhirnya. Ya. Nah di sini kalau di grid jadi kayak gini nanti ngeringnya ke saya. Dan ini bisa diubah teman-teman. Bisa diubah sesuai dengan minat kita. Sekarang kok kayaknya grid yang menarik gitu ya. Besok mau diganti tentang dahsyat. Nah misalnya boleh. Ya, minimal 2 huruf ya kawan-kawan. Misalnya mau diganti win, menang, win, boleh juga, bebas, ya. Atau nama panggilan kita siapa, gitu. Kalau saya Ferry Agu Aryadian, kita ganti dengan Fat, misalnya begini, boleh, silakan, ya. Nah, kita kembali ke member area, bagaimana cara loginnya. Sekilas saya log out dulu, ya. Nah, teman-teman silahkan login. Kita coba untuk pakai HP ya. Nah, kelihatan ya, teman-teman. Ini tampilan di HP seperti ini. Ini nggak bisa digeser-geser ternyata kalau di HP itu ya. Tampilannya. Oke, tampilannya seperti ini. Nanti silahkan klik titik 3 garis 3 ini. Namanya hamburger menu biasanya kalau di dalam bahasa websitenya. Kemudian di dalamnya ini ada beranda tentang kami, produk, ya daftar sama masuk. Nah, klik masuk. Klik masuk, maka kemudian diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman bisa masukkan email atau masukkan nomor HP. Ya, coba aja nanti. Ya, tapi saya belum pernah nyoba. Biasanya pakai email, kemudian passwordnya dimasukkan. Seperti itu. Kemudian akses sekarang. Sementara untuk password silakan hubungi saya kalau misalnya tidak ingat passwordnya. Ya nanti kita ubah dari backdoor. Ya dari website admin. Kurang lebih begitu. Setelah login tampilannya akan seperti ini. Nah, cara mengubah untuk profile tadi itu di profile, ya profile. Kita tutup yang di sini, ya. Kemudian geser ke bawah, teman-teman. Cuma kalau pakai emulator ini hanya tampilannya begini ya, belum bisa. Saya tutup, disable dulu emulatornya. Nah, turun ke bawah, ini ada kode ref. Refnya tadi kan grid saya. Silakan teman-teman ubah sesuai dengan minatnya, kemudian disimpan. Sudah, seperti itu beberapa kali diubah boleh silakan. Ya, gitu aja, Bunda Apri ya. Nikref 2 kata perlu gandeng atau 2 kata di bentar. Gandeng atau dipisah dengan spasi. Kalau 2 kata itu dipisah pakai strip, Pak. Misalkan ini kita seperti ini ya. Apa nih kalau grid itu gak ada artinya. Misalkan apa ini misalnya? Mas Ferry gitu ya. Mas Ferry, maka kemudian mau di spasi itu berarti pakai strip. Itu. Jadi
dalam bahasa website itu spasi itu enggak ada artinya gitu. Jadi di dalam bahasa website spasi itu yang dibaca cuma Mas. Ya, very belakangnya ini enggak dibaca sama dia. Gitu teman-teman. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira dalam bahasa website. Jadi perlu untuk kemudian dipahami, mungkin nanti kalau misalnya mau anggap aja nanti namanya itu Mas Ferry, ya Mas Ferry seperti ini, tidak pakai spasi atau pakai strip seperti ini. Kalau pakai spasi seperti ini, nanti dibacanya sampai Mas. Ya, kuadran rezeki ref Mas gitu akhirnya. Gitu. Kalau dua kata. Baik, bagaimana dengan konten? Konten itu kita nyiapin ya, termasuk tadi malam itu kita bikin konten, itu ada beberapa konten ya teman-teman, ada di member ya, Kuadran Rezeki di Telegram ya, member Kuadran Rezeki di Telegram, ini klik t.me Kuadran Rezeki. Bagi teman-teman yang sudah premium itu ada di sini teman-teman, ada di support. Ada di support. Di support ini lebih lengkap. Ya. Jadi ada, ini saya tidak tepat ini harus diedit nih. Refnya satu aja. Ref nama ya, satu. Ini ada beberapa gambar-gambar yang sudah kita siapin termasuk untuk status. Misalkan untuk free program ini ada ya beberapa, silakan dimainkan. Kemudian untuk bimbingan online ini ada, nanti kita ubah menjadi webinar ya sini karena berubah website kita seperti ini. Kemudian ada lagi di pensiar, ini ada beberapa konten juga ya, nanti kita cek lagi ya konten-kontennya. Kemudian untuk affiliate ini belum, sebenarnya sudah bikin gambar ya, tapi belum selesai kontennya. Untuk WhatsApp juga begitu. Kurang lebih begitu. Ada di beberapa ini ya, ada di beberapa, ada di dua grup itu terutama. Ya, bagi teman-teman bisa masuk ke member atau grup support. Ada support Kuadran Rezeki, ada member Kuadran Rezeki. Kalau di kuadran support Kuadran Rezeki ini ada beberapa konten di sini. Cewek, tapi nanti mungkin kita akan cek dulu ya, karena linknya berubah ini, cara ngambil link dan seterusnya ini berubah gitu. Tapi kalau menurut saya dengan model website kita yang saat ini itu kontennya itu mungkin tidak terlalu banyak gitu ya untuk ceweknya. Jadi di sini kan sudah langsung ya, berupa kata-kata yang sedikit provokatif. Dan kemudian di sini satu halaman full ini, ya mulai dari sini sampai ke sini ini semuanya konten free semua. Gitu. Jadi kita tawarkan ke teman-teman free member itu untuk akses 5 produk sekaligus ya, tinggal mereka mau akses yang mana gitu. Dan insya Allah nanti kita akan tambah. Itu kira-kira konsepnya, jadi ngarah ke produk free dulu. Nah nanti kalau misalnya mereka mau produk berbayar itu ada di sini ya, produk. Kemudian di about ya, about ini juga ada sisipan sisipan ya. Kemudian di sini ini ada banyak sisipan ya. Kemudian nanti di belakang ada sisipan juga. Jadi kita jualan, sebenarnya website ini jualan, tapi
soft lah, gitu ya, soft selling. Jadi kalau misalnya mereka ngulik gitu ya, baca telaten gitu, akan menemukan link-link produk gitu ya, kita siapin teman-teman. Jadi kurang lebih begitu. Misalnya diambil aja foto yang ini, atau foto yang ini, atau foto yang ini, atau foto yang ini, kemudian dibagikan gitu. Siapa nih mau gitu. Misalkan kuadran rezeki slash tanda tanya tadi siapa, ya. Kemudian ref sama dengan grid gitu misalkan. Kita coba aja dulu. Nah, yang mungkin nanti teman-teman perlu siapkan juga itu adalah jawaban-jawaban ya. Karena ada banyak sisipan juga foto-foto yang muncul nanti di sini. Kalau cacenya itu sudah nyangkut. Nah, kayak gini kan. Jadi ini cacenya sudah nyangkut. Nanti mereka akan kalau misalkan klik ya chat, ini ngarahnya ke chatnya kawan-kawan. Jadi disiapkan nih HP-nya gitu ya. Jangan HP yang terblokir ya, HP yang dalam keadaan aktif. Ya, yang terdaftar. Ini nanti chat, gitu. Ini ada keterangannya di bawah kelihatan ya. Assalamualaikum Kak, ini saya tertarik gabung di program Affiliate Kuadran Rezeki. Mohon info, bisa info lebih lanjut, gitu. Nah nanti di landing page di belakang itu ada juga teman-teman, gitu. Nah kemudian di sini juga ada ya informasi-informasi. Ini kalau pakai emulator gimana ya tampilannya? Tapi ya nggak bisa digeser ke bawah sih ya. Nah tampilannya kayak gini. Oke, begitu kira-kira teman-teman. Kemudian di sini kok rusak tulisannya ya? Tulisannya kok rusak ini ya? Sebentar nanti saya perbaiki ini. Ini rusak nih ternyata. Ya, mau izin yang about ini ternyata harusnya rapi nih. Nanti saya perbaiki. Kemudian about atau tentang kami, kemudian ada produk. Nanti rencana saya masih ada satu landing page lagi, tapi belum dimunculin. Itu ada di sini, teman-teman. Ya, yang ini itu sama persis yang ada di sebelah sini. Gitu. Tapi yang di sini ini produk-produk sisipan. Seperti itu. Nanti insya Allah akan kita masukkan satu lagi landing page yang mengarahkan pada jualan. Di teman-teman berbagi link ini itu sudah ada potensi untuk jualan. Kok gambarnya jadi nggak rapi begini ya? Nah, nanti saya perbaiki teman-teman. Tidak bisa dibuka ya. Ini tadi Bunda Atin akses apa Bunda? Karena halaman login kita itu berubah. Makanya saya ngundang ke teman-teman. Sebentar. Makanya tadi saya ngundang ke teman-teman affiliate untuk bisa hadir di sini ya, karena kita mau bedah websitenya. Ini berubah sama sekali, ya, berubah sama sekali, tidak seperti website sebelumnya, ya. Alasannya kenapa tadi sudah kita jelaskan, ya, diantaranya ada kena hacker juga. Kalau misalkan login itu bukan login, tapi kuadran rezeki / masuk, itu masuknya di sini. Nah, masuknya seperti ini, silakan masukkan email, ya, boleh WhatsApp, tapi saya belum pernah nyoba. Kemudian sama password. Untuk link affiliate semuanya berubah.
Ini terpaksa kita terpaksa kita apa namanya berlakukan ini teman-teman ya. Ya karena diantaranya itu dan awal mulanya saya tidak tahu gitu ya. Awal mulanya tidak tahu bahwa karena websitenya itu ada dua di domain utama sama ini, saya pikir yang di subdomain itu tetap linknya itu tetap, tapi ternyata semuanya itu berubah seperti yang kita praktekkan tadi. Sehingga ya begitu jadinya. Saya coba untuk login ya di sini. Misalnya 62816501165. Bisa login enggak? Nah, pakai WA bisa, teman-teman. Jadi ada dua, bisa pakai WA, bisa pakai email. Ya, ini tadi pakai WA, saya bisa login. Gitu Bunda Atin. Jadi mohon maaf pada teman-teman. Untung kita belum ngajari ini ya, belum ngajari iklan ya. Kalau ngajari iklan, teman-teman ngiklan pakai berbayar gitu ya. Kemudian iklannya nggak ditarik, ya bisa kasihan ya, bisa boncos, bisa berkurang lah biayanya. Gitu. Baik itu kira-kira. Betul Pak Mursidi. Jadi member itu insya Allah lebih tidak tertukar. Oh ya. Jadi termasuk kita tutup juga teman-teman. Jadi kita coba untuk apa namanya flow bisnisnya itu ya. Jadi misalkan nih member yang berbagikan saya, kok enggak pengen jadi timnya saya gitu ya. Wah cari member lain lah. Atau misalnya nyari admin aja deh gitu ya. Nah, maka kemudian teman-teman klik di sini daftar. Di sini kan ada beranda tentang kami, produk dan daftar. Nah, daftar ini ada link daftarnya, tapi di sini ada keterangan. Mohon maaf untuk pendaftaran silakan menghubungi pengundang Anda. Di sini teman-teman, nanti kalau cacanya sudah muncul, ini akan muncul foto ref kita kayak saya tadi, gitu ya. Coba aja di refresh beberapa kali gitu ya. Untuk saat ini nggak muncul gitu. Mungkin kayak tadi ya kasusnya, case-nya itu. Jadi ini harusnya muncul seperti saya ya foto yang tadi. Jadi ini saya coba-coba teman-teman pakai akun demo. Pakai Samsung nggak muncul ya. Samsung pakai tadi ya emulator. Nah muncul di sini harusnya muncul nama pengundangnya. Oke. Begitu kira-kira. Ini mestinya muncul fotonya tapi kenapa ini belum? Jadi walaupun ada daftar itu nanti kita upayakan agar tetap ke teman-teman. Gitu. Ya. Agar tetap ke teman-teman linknya. Kemudian nanti kalau misalkan member itu terpaksa ya ternyata ada dua ya itu pindah upline atau pindah sponsor yang merefkan itu kita akan kembalikan ke pengundang pertama. Ya, misalnya Pak Mursidi ngundang atas nama Budi gitu ya. Ternyata sudah terdaftar atas nama Pak Mursidi. Email pakai email A misalkan. Ya, Fulan misalkan, Fulan A. Kemudian beliau saya kirimi lagi, ternyata juga tertarik juga. Ya, daftar dengan Fulan B. Ya. Maka kemudian nanti Fulan B ini akan ikut Pak Mursidi. Jadi Pak Mursidi akan dapat tambahan satu akun lagi gitu ya, tetapi orangnya sama. Jadi insya Allah kita akan jaga seperti itu. Kenapa? Karena perjuangan sesungguhnya itu adalah apa? Mendapatkan link. Orang mendaftar itu adalah perjuangan sesungguhnya.
Gitu. Ada dua skill di dunia ini yang dibayar mahal, teman-teman. Namun sayangnya banyak di antara kita yang tidak memperhatikan itu. Bahkan mungkin kita yang selama ini itu aktif sebagai affiliate pun itu kadang meremehkan. Ada dua skill. Apa kira-kira kawan-kawan? Ada yang tahu nggak? Teman-teman punya dua skill ini, insya Allah bisa kaya. Ini. Makanya saya belajar praktek ya pelan-pelan. Semoga nanti bisa benar-benar ya mewujudkan dan bisa nularkan kepada teman-teman juga. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Dua skill yang bisa mendatangkan duit pada hakikatnya. Untuk websitenya sudah paham ya teman-teman? Kira-kira begitu langkah kerjanya. Ya, kemudian nanti kalau misalkan ada yang bertanya lagi atau pengen tahu konten lagi, kontennya ada di website. Jadi tadi ada di Telegram, kemudian ada lagi di website, di member area. Itu ada beberapa juga kontennya. Ada di afiliasi, kemudian di konten promosi. Di sini sudah ada beberapa teman-teman ya produk-produk yang kita ada kontennya, tinggal akses. Di sini ada beberapa konten ya kita buka. Nah seperti ini. Kita. Oke. Namun fotonya ternyata ini harus diperbaiki teman-teman. Kalau nggak bertanya tadi kan nggak tahu ya bahwa fotonya error. Ini harus diperbaiki di galerinya. Link galerinya harus diperbaiki. Gitu teman-teman semua. Ya mau ditanyakan lagi ada chat yang masuk ya. Ya Bunda. Sama-sama. Baik. Itu ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi untuk konten ini nanti saya perbaiki, teman-teman banyak PR saya. Ini diperbaiki, kemudian nanti yang lain juga diperbaiki. Tampilan tampilan home tadi itu, ya, tampilan ini. Atau mungkin karena saya tadi itu pakai tool pencepat ya, untuk mempercepat loading web. Ini kan cepat ya, set gitu ya, langsung buka. Ya, jadi saya pakai aplikasi untuk apa namanya, pakai itu sehingga kayaknya ya tampilan yang di sini ini dikompres sama dia. Tapi ini bagus ya tampilannya. Ya. Tampilannya bagus nih. Nah ini bagus. Berarti apa tadi ya? Masya Allah. Jadi ini apa namanya teman-teman sedikit coding ya bahasa bahasa web itu yang website yang ini kita apa namanya mencari sendiri gitu ya. Bedanya sama versi 2. Versi 2 itu tinggal pakai gitu ya. Apalagi versi 1. Versi yang ini kita mengolah sendiri, membuat sendiri ya untuk merapikan di sini gitu ya. Jadi ya ala-ala kita ya bukan orang desain gitu ya. Jadi ya kayak gitu. Ya, kemudian tampilan yang di sini ya misalkan diklik ya, klik produk gitu ya. Itu kita yang mendesain teman-teman. Nah, tampilannya di sini ini kita mendesain susunannya, kata-katanya gitu kan. Nah, ini nanti tambahi deskripsi produknya. Jadi PR saya masih ada nih. Ya, desain atas, desain bawah itu kita teman-teman. Nah itu kemarin
lama itu ngelembur di sini gitu. Luar biasa. Oke, gitu kira-kira teman-teman gambarannya nanti ke depan di member baru yang member baru masuk lewat link, belum login, sudah bisa memilih lead di member area. Memilih lead di member area. Bentar. Member baru ketika kemudian ngeklik kuadranrezeki.com / misalnya / Pak Mursidi gitu ya. Misalkan ini dilempar ini tadi ya. Misalkan dibuka di halaman depan gitu ya. Kemudian ngeklik yang ini. Mau enggak? Nah, ketika kemudian ngeklik ini nanti diarahkan ke Pak Mursidi. Oh, blank. Ada link yang nggak pas nih. Berarti teman-teman, misalkan kita nyoba yang di sini ya. Nah, misalkan kemudian order. Nah, ketika kemudian klik, belum login kan beliau, daftar, maka ini menjadi timnya Pak Mursidi. Kemudian lanjutkan pembayaran. Ini tampilannya lebih simple daripada lebih clean daripada website yang member versi 2. Ya, versi 2 ada beberapa kali membernya Bunda PF tidak bisa login. Kalau di sini clear nih, nama mana, email mana itu, ya, bank mana itu kelihatan langsung. Ya, termasuk misalnya produk berbayar itu insya Allah lebih clean, lebih bersih. Oh iya, kita belum coba untuk tampilan handphone bagaimana? Nanti cobalah ya, yang berbayar ya. Oke, kita kembali ke depan. Kalau produk berbayar di mana? Produk berbayar ada di sini. Misalkan affiliate. Nah, ketika affiliate klik landing page, maka diarahkan ke halaman checkout. Nah, halaman checkout seperti ini, sama persis dengan yang tadi. Ya. Kemudian kita coba emulator, tampilannya emulator bagaimana? Nah, tampilannya seperti ini, kurang lebih. Kita turunkan coba emulator, tampilannya bagaimana? Nggak mau turun ya emulatornya. Nah, tampilannya begitu teman-teman, kurang lebih. Atau coba, oh ini tadi iPhone. Kayak Samsung aja HP-nya. Samsung. Nah, di sini ada virtual sama bank. Kalau virtual itu langsung konfirmasi. Kalau misalkan sudah transfer. Baik itu kira-kira teman-teman semua. Nah, ini ada virtual, ini ada bank. Bank manual. Kalau bank manual perlu konfirmasi dulu. Tinggal masukkan nama, email, sama nomor WA. Jadi apakah tadi pertanyaan Pak Mursidi, apakah kemudian jadi
ada pilihannya bisa di depan, bisa di belakang, atau bisa di member area. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan menjawab ya. Di depan pun itu, ya itu tadi sudah bisa memilih sebenarnya mau klik yang mana. Baik gitu ya teman-teman semua, tampilan website kita yang baru ya agak perlu penyesuaian, banyak linknya yang perlu untuk kita pelajari bareng-bareng. Mungkin perlu adaptasi terutama di link ya, di link pertama. Ada yang mau didiskusikan lagi? Mungkin cukup? Insya Allah bisa. Sebentar. Cukup? Nah, teman-teman, saya izin dulu kembali ke slide. Slide kita yang mana? Ya, yuk praktek. Baik teman-teman, itu sekilas tentang gambaran website kita ya. Jadi apa yang bisa diberikan sama kuadran rezeki ini adalah dengan memberikan link produk ya. Kita bikin produk dan kita juga memberikan peluang bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang pengen nyumbang produk. Kemarin ada teman kita Mas apa namanya, Mas Ridwan atau Mas siapa ya, yang mau nyumbang produk ya, nanti kita bagi hasil dengan tim, dengan ya produksi ya, untuk produksi. Kemudian nanti kita siapin juga landing page dan seterusnya ya, bonus dan seterusnya ya. Kemudian kalau terjadi penjualan ya kita bagi hasil seperti itu, kalau teman-teman sudah siap untuk produknya. Nah, saat ini kita berfokus dari produk yang memberikan solusi dulu ya, memberikan solusi dulu. Contoh produk-produk yang berbasis spiritual ya, kayak rahasia percepatan rezeki, kemudian program lunas hutang ya, pensiar lunas hutang juga ya. Kemudian kita sempat juga ngejar untuk produk yang terkini ya, kayak misalnya master content ya, master content HI itu produk terkini sebenarnya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu sempat ya, tapi sementara kita fokus dulu ke produk-produk yang berbasis spiritual dan memberikan solusi. Nah, kita coba untuk kita rapikan juga dari segi akses ya. Nanti teman-teman hanya fokus di mana, kalau misalkan kawan-kawan siap untuk ikutan berbagi ya, untuk mendapatkan cuan, kita ada bagi hasil gitu. Oke, jadi fokusnya ke situ dengan menghadapi 5 tantangan tadi ya. Apa tadi? Spiritual yang pertama, kemudian yang kedua tadi apa? Emas ya. Bagi teman-teman yang pengen belajar tentang emas, boleh nemui saya atau hubungi saya, chat, boleh tanya-tanya bagaimana gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga tadi AI kita belajar bareng. Cuma saat ini masih belum difasilitasi oleh Kuadran Rezeki ya, bagaimana cara untuk belajar AI-nya. Kemudian yang keempat tentang digital. Nah, materi-materi kita itu sebagian besar adalah materi digital marketing ya, digital marketing. Saya juga lagi upgrade untuk materi tentang traffic ya, bagaimana bisa mendatangkan traffic terutama dari Meta Ad gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin belajar juga nanti bisa. Kemudian yang berikutnya tentang produk digital tadi, produk digital kita siapin dari segi websitenya. Nah, kurang lebih untuk website kita sementara seperti itu dengan segala kekurangannya.
dengan segala kekurangannya, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti bisa membantu kita. Lagi ngusulin agar kemudian di dalamnya itu nanti ada AI-nya juga, ya. Tapi tidak tahu nanti bagaimana tim IT merealisasikan, ya. Tapi lagi ngusulin kalau misalkan ada AI itu bagaimana. Jadi di dalam website nanti teman-teman bisa praktek, gitu. Saya bayangannya seperti itu. Jadi satu dashboard, satu website, satu member area, teman-teman bisa belajar banyak hal. Nah, tidak tahu nanti bisa diwujudkan atau enggak. Ya, kita lihat aja perkembangannya karena mungkin ini nanti sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan seperti apa para member. Dan bagi teman-teman yang misalkan perlu ya usul, Mas, saya pengen begini, boleh teman-teman ya. Jadi kita akomodatif tentang itu. Jadi gitu ya, tentang 5 hal ini mudah-mudahan itu menjawab ya terhadap problem. Dan kita tadi sudah praktek dan kita ada bagi hasil ya kawan-kawan. Dari setiap produk yang kita pasarkan atau kita jual, itu kita ada bagi hasil, teman-teman fokus saja ke mendatangkan lead dulu, mendatangkan orang dulu, berbagi link dulu. Ya, nanti kita coba untuk bantu dari segi sistem dari website sampai kemudian terjadi closing. Seperti itu. Jadi kita berbagi tugas teman-teman. Cuma dari berbagi tugas itu kita akan berikan komisi hingga 70% kepada teman-teman semua. Ya. Jadi kita yang mengelola website, kita yang bikin website ya. Kita yang mendesain materi 30%, ya nanti 70%-nya hingga 70% ya. Karena nanti teman-teman perlu membangun tim. Itu untuk teman-teman semua. Kenapa kemudian membangun tim? Itu pertimbangannya adalah karena bisnis ke depan itu adalah sebenarnya bisnis yang sifatnya konglomerasi. Jadi sifatnya itu ya membangun tim ya, membangun jaringan, membangun channel-channel distribusi kayak gitu. Jadi tidak cuma jualan sendirian, teman-teman. Makanya kemudian kita bangun sebuah sistem website yang seperti ini, ya, sampai 7 level membership. Gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena kita tidak pengen belajar atau jualan sendirian, teman-teman. Kalau jualan sendirian terus itu ya sampai kapan gitu loh, untuk mendapatkan income besarnya. Makanya kemudian kita desain sedemikian rupa, dan ini mungkin kalau saya mengatakan pertama enggak juga gitu ya, tetapi untuk produk digital yang insya Allah masih konsisten yaitu Kuadran Rezeki. Ya, karena kita beberapa kompetitor kita itu sudah nggak jelas lagi gitu ya. Karena dulu lagi rame-ramenya muridnya Pak Mardigu gitu ya, bareng sama kita gitu ya. Berikutnya timnya Pak Yeskial kemudian bareng dengan kita. Nah, saat ini kita belajar dari pengalaman itu, kita belajar dari dalam dulu ya, kita perkuatin websitenya, baru kemudian nanti kita gencarkan. Nah, follow up ya, kemudian prospek itu biar kami teman-teman, kita coba untuk yang terbaik gitu ya. Bukan kami yang paling hebat, tapi kita akan mencoba untuk bagaimana terjadi closing, dan itu kalau closing untuk teman-teman gitu ya. Kemudian untuk kelas kita ini ya, kita ada modul ya untuk mentoring reseller. Kita lagi buka kelas yang namanya mentoring reseller. Itu kita ada 3 modul besar insya Allah. Di sini ada fundamental, ada income, dan growth. Di fundamental nanti akan belajar tentang 8 sebab reseller itu belum sukses. Latar belakang modul ini atau pembelajaran ini adalah ketika kemudian kita mengkonseling dari teman-teman kita yang kemudian mengalami kendala karena beliau itu bisnisnya adalah bisnis reseller. Jadi jualan produk ya, propolis ya. Beliau cerita tentang kenapa ini kok jualannya enggak maju-maju gitu ya, omset lagi turun dan seterusnya. Lalu kemudian kita ngadakan konseling ya, kita teliti, kita cari penyebabnya, dan jawabannya kurang lebih begini ya. Beliau tidak melakukan apa yang kemudian kita sebut di dalam modul ini. Di antaranya tidak ada goal setting ya, tidak ada target, kemudian tidak mengerti tentang strategi hot product, pokoknya jualan aja gitu ya. Kemudian tidak nyiapin tentang funnel ya, reseller funnel.
kemudian tidak ada profiling target marketnya itu bagaimana sih, ya, tidak produksi konten, kemudian tidak bangun trust dan seterusnya. Termasuk bagaimana strategi untuk naikin omset, formula closing, dan bagaimana bisa mendapatkan 2 digit. Nah, akhirnya kemudian muncul e-course ini teman-teman untuk menjawab pertanyaan atau konseling kita dengan teman-teman kita. Kemudian ya, kurang lebih tema kita tadi ya yang kita uraikan seperti ini ya. Branding kita ini kalau mungkin teman-teman tahu ini bikinnya pakai AI ya. Ada beberapa kata yang tidak tepat, ini strategi ya. Ini pakai AI teman-teman. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya lagi ya, kunci sukses reseller. Kita nanti belajar tentang kunci sukses reseller, dan saya rasa ini nanti diperlukan oleh teman-teman semua kalau bisnisnya reseller ya, bisnis reseller. Ini memahami sistem resellernya, ini harusnya reseller ya, bukan affiliate, reseller. Mainnya bagaimana? Ada sistem cookies atau enggak? Seperti yang kita cerita tadi di website Kuadran Rezeki, ada sistem cookies sama ada sistem caca. Ya, kalau cookies itu kurang lebih 30 hari, kalau caca itu sekitar sehari gitu. Ini ada perbedaan. Pokoknya beliau itu ngeklik nggak daftar, itu menjadi calon referensinya teman-teman gitu. Kemudian kuasai product knowledge ya, ini penting. Teman-teman perlu menguasai product knowledge. Kalau di dalam dunia reseller ini penting, tapi kalau di dunia affiliate ya tidak terlalu banget ya, karena tidak perlu penjelasan detail gitu ya, biar kami yang menjelaskan. Kemudian nanti perlu personal branding ya, kalau untuk reseller itu penting banget untuk personal branding, karena biasanya sistemnya itu belum sistem yang jadi. Beda dengan affiliate, itu biasanya sistem jadi ada websitenya, ada kontennya yang disiapin dan seterusnya ya. Kemudian yang perlu dipikirkan lagi juga adalah seorang reseller ya, kuasai konten ya, dan copywriting. Kita akan belajar tentang bagaimana cara memproduksi konten ya, kemudian memproduksi video dalam waktu yang cukup singkat, mungkin 3 menit cukup ya. Kemudian traffic ya, sumber traffic kita ya. Ini bebas ya pilihan teman-teman. Mungkin kita akan tambah satu materinya untuk traffic besar ini dengan produk berbayar atau iklan berbayar mas kita ya. Karena memang kalau kemudian kita perhatikan di sosial media itu perlu untuk membangun konten terus gitu. Ya seberapa kuat kita membangun konten itu ya. Tapi sudah dibantu sama AI. Kemudian list building, target, ini penting juga untuk dipelajari, dan berikutnya adalah crazy offer. Ya, penawaran yang sulit ditolak. Baik, gitu teman-teman untuk produk reseller kita. Harganya 300.000. Bagi teman-teman yang malam ini join, itu bisa dengan harga 99.000 ya. Kemudian nanti dapat bonus ya teman-teman, ada sekitar 75 produk digital yang free access ya. Free access, ada macam-macam, ini ada website, pengen belajar website, email, jago Telegram, WA dan seterusnya, ini lengkap. Ini 30 totalnya, tadi 15 ya, 30, ini 45 ya, kemudian ada 60 dan 75. Jadi termasuk CapCut juga ada. Teman-teman tinggal belajar aja, nyimak gitu ya, kemudian praktek. Itu kira-kira bonusnya teman-teman untuk produk ini. Nah, cocok untuk siapa produk ini? Cocok untuk 2 orang. Ya, yang pertama adalah untuk pemula yang belum punya produk sama sekali. Nanti produknya belajarnya adalah pakai produk Kuadran Rezeki. Kemudian bagi teman-teman yang sudah advance atau sudah memulai bisnisnya ya, digital ataupun bisnis online yang lain, sudah punya produk misalkan properti, skincare, herbal ya, itu tetap perlu materi-materi yang kita pelajari tadi teman-teman. Itu ya. Dan untuk join cukup ketik aja bioku
ya titik dot id slash MR101. MR itu singkatan Mentoring Reseller 101. Nah, nanti teman-teman bisa menjadi affiliate, otomatis menjadi affiliate-nya Kuadran Rezeki. Gitu kira-kira yang bisa kita bagikan teman-teman di HTTPS. Kalau misalkan kawan-kawan ada yang berminat untuk ikutan gabung di program Bioku ID slash MR 101. 101 itu kalau dalam bahasa pemrograman termasuk menjawab semua persoalan gitu ya. Jadi ya kira-kira begitulah. Setahu saya begitu. Jadi itu ngambil bahasa dari bahasa pemrograman ya 101. Itu kira-kira bagi teman-teman yang siap untuk jalan belajar untuk affiliate dan mempraktekkan ilmu untuk resellernya, jadi 2 dapat ilmunya. Praktek ilmu reseller plus praktek ilmu affiliate. Nah, affiliate nanti kita akan terus update sesuai dengan perkembangan. Nah, kurang lebih cara mainnya seperti itu. Teman-teman nanti silakan klik aja pakai profilnya masing-masing. Nanti kalau misalkan kawan-kawan yang sudah premium member, misalnya perlu bimbingan, perlu tanya-tanya, kita sediakan untuk Zoom juga, ya. Setiap sore, ya asalkan janjian ya, teman-teman. Karena PR saya tadi ada beberapa hal ya, terutama untuk memperbaiki link-link yang tidak tepat mungkin atau yang melompat ya, itu harus diperbaiki dulu supaya kemudian flow jualannya itu bisa jalan hanya dengan website. Oh iya, satu lagi kawan-kawan. Kita itu ada AI untuk chatbotnya. Kok tadi nggak praktek ya? Oke, teman-teman satu lagi ya sebelum kita tutup benar-benar. Ini di sini ada chatbot ya. Saya tadi kok nggak ingat. Nah, chatbot kita di sini. Nanti silakan aja diisi kalau mau tanya-tanya tentang kuadran rezeki. Jadi munculnya di sebelah sini ya. Kita coba munculkan emulator, kira-kira ada nggak ya? Dia ngebaca chatbotnya ya, pakai Samsung aja. Ya, berada di sebelah sini. Nah ini chatbotnya teman-teman. Ya, ini chatbotnya. Tinggal isikan aja nama, misalkan nanti mau nyoba-nyoba boleh. Ya, tim CS kita namanya Haura, Mbak Haura. Beliau lagi online. Mbak Haura ini online-nya 24 jam teman-teman. Jadi dia jagain website kita. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan nanti silakan aja tanya. Nama kok Ferry juga sih gitu ya. Tidak apa-apa, dia kenal nggak ya sama aku? Ya, kita namanya Messi aja. Leo Messi. Gitu, kita masukkan Messi. Kita tutup emulatornya dulu teman-teman. Sebentar, kita ulang aja di sini. Messi WA-nya opsional 08 18 misalkan 5166035373. Kemudian chat. Nah, dia langsung jawab teman-teman. Halo Kak Messi, senang bertemu dengan Anda. Ya, apa itu kuadran rezeki? Saya nggak tahu, nggak pernah chat juga teman-teman. Tapi dia bantu nanti ya, dia ngetik ya. Jadi ada chatbotnya. Ini kalau di versi 2 itu nggak bisa teman-teman untuk chatbot. Kalau di versi 3 ini bisa dipasangi chatbot. Nah, dia nawari produk ternyata kawan-kawan. Banyak banget ya produknya ya. Kuadran rezeki adalah e-course yang disusun ya, dirancang. Oh, Masya Allah. Oh, dia nawari produk kuadran rezeki ini. Ya. Oke,
Mau saya jelaskan? Ya, jelaskan. Gitu, teman-teman. Ini bantu untuk eh, kalau ada yang bertanya ya, terutama dalam urusan selling. Tapi kalau misalnya tidak ingat password, biasanya apa namanya diarahkan ke silakan teman-teman tanyanya ke saya. Banyak nih. Nah, kira-kira begitu. Tambahan satu lagi tadi yang tidak ingat saya menginfokan ke kawan-kawan semua. Silakan nanti dipraktekkan untuk apa namanya websitenya. Jadi ada beberapa tool tambahan ya yang melengkapi penjualan kita. Insya Allah begitu, kawan-kawan semua. Ada yang mau ditanyakan atau misalkan ada yang berkenan open mic juga boleh. Ada yang ngirim testimoni juga boleh. Ada yang mengirim uang juga nggak apa-apa. Silahkan ada kira-kira sebelum kita tutup. Semoga tergambar. Nanti insya Allah di hari Jumat malam kita nge-zoom lagi. Jadi zoomnya dua ya, Selasa malam sama Jumat malam. Nggak tahu nanti temanya apa. Kalau kawan-kawan pengen usul tema tertentu juga boleh. Gitu, nggak ada. 1 menit. Nggak ada yang ditanyakan, kita tutup. Kalau belum ada, kita tutup dengan istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullah. Sekian, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal sampai akhir, apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.